Halo Kepers, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat saja ya. Kemarin kita sudah ngobrol dengan Mas Haryadi mengenai komik Citu. Yang belum lihat bisa klik link di atas ini. Nah, sekarang kita ngomongin komik yang lain yuk. Komik Riksa. Kalau kemarin kita ngobrolin soal komik Citu, sekarang kita ngomongin komik drama science fiction Riksa. Yang di belakang saya ini covernya komiknya Riksa. Judulnya Gantungkan Cita-citamu Setinggi Langit. Iya ya, benar. Iya, judulnya Riksa mas. Oh, Riksa. Judulnya itu. Gini, kemarin kita udah ngomongin kalau Riksa itu salah satu genre yang berbeda dari Mas Haryadi. Genrenya beda semua soalnya. Ini sekarang drama science fiction. Bisa ceritain nggak Mas? Gimana nih Mas? Tiba-tiba dapat ide Riksa ini. Ya, jadi Riksa tuh sebenarnya iseng-iseng doang. Dari pertama kali gue tuh main ke ini mas, main ke kantornya Stellar si punyanya Sanigo tuh waktu itu. Saat itu dia lagi mau bikin Cosmic. Pertama kali banget dia mau bikin Cosmic sebagai komik kompilasi dengan yang komik cetak yang formatnya kompilasi gitu per bulan gitu. Nah terus jadi saat itu si Saninya lagi ngomongin kok mau bikin Cosmic, terus dia kayak lagi ngomongin ini nih gue lagi ada deket 8 nih. Jadi 8 mau deketin kita untuk sosialisasi bahwa ibaratnya pengen menanamkan kecintaan ke anak muda terhadap sains dan keantariksaan gitu. Karena mereka si 8 tuh kayak punya visi misi bahwa di tahun 2030 nanti ibaratnya tuh kita bakal mau udah punya cita-citanya mau punya lapangan apa sih ibaratnya lapangan ini untuk meluncurin roket sendiri kayak gitu-gitu. Jadi kita butuh dari sekarang nih menanamkan anak-anak yang mau cinta ke sains untuk nanti bisa ketika dewasa mereka bekerja sebagai ilmuwan, sebagai staf atau apa gitu di lapan gitu. Nah, ya udah melihat itu kan gue langsung kayak tertarik aja. Si Sani juga ngomongnya langsung aja gini, lo mau yang bikin? Terus saat itu lagi di situ juga langsung aja mau gitu. Kayak main asal iya aja padahal gue belum banyak utang kan, lagi banyak kerjaan yang lain. Ya gitu, gue tadi pernah sempat cerita juga bahwa gue cuma pengen merasakan apa yang dirasakan Christopher Nolan bikin Interstellar, di mana dia fokus di seninya aja, storytellingnya, sementara dia didampingi sama ilmuwan dari NASA yang akan ngasih, kalau si Christopher Nolan ngomong nanya apa dibalas sama ilmuannya. Jadi senimannya tinggal pikir lah, tinggal eksekusi aja. Nah, ya udah akhirnya dari situ mulai serius mulai terjadi ketika akhirnya gue, Sani dan orang-orang kosmik tuh datang ke Lapan di Jakarta yang di dekat sekolah lu mas. Ini dekat sekolah lu. Itu akhirnya kita sempat datang ke situ ngomong sama orang Lapannya gitu, yang sebenarnya ya di situ sih gue agak bingung juga sih karena masih belum ya gitulah. Sebenarnya proyek Riksa ini buatku sih banyak sekali kebingungan karena jadi tadinya kan proyek itu basisnya tuh kayak Lapan yang ingin mengadakan sebuah sosialisasi gitu, dan jadinya jadi proyek Lapan sendiri untuk mengadakan sosialisasi, intinya tadinya gitu doang. Gue sebenarnya sumpah bingung karena di awalnya gue kira itu ibaratnya gue kira sudah menjadi sebuah kesepakatan bersama bahwa kita butuh, kalau untuk fiksi kita butuh, kalau untuk fiksi dan untuk menanamkan kecintaan terhadap keantariksaan kita tuh butuh sosok karakter utamanya adalah seorang astronot gitu-gitu. Tapi sumpah gue bingung ketika ngomong sama Lapan, ternyata
ya kita bisa akui lah teknologi kita juga nggak sejauh itu. Teknologi kita itu tidak sejauh NASA, tidak sejauh, bahkan bukan teknologi doang ya, tapi mikirinnya aja tuh nggak sejauh NASA karena fokusnya 8 juga saat itu masih misalnya fokus pada penerbangan satelit, roket pun kita kan belum pernah punya kan penerbangan roket gitu. Roket yang dimaksud juga roket-roket yang cuma membawa satelit untuk sampai ke atas kayak gitu. Jadi gue lumayan agak bingung sih gue, makanya saat itu gue pun apa ya, sangat stres mas. Itu proyek yang sangat stres karena gue dipercaya untuk bikin, tapi 8-nya ternyata fokusnya tidak terlalu ke astronot, tapi dari segi kosmik juga kan berharap gue bikinnya yang cita-cita astronot. Apanya fokusnya Jadi gue kemana, kayak ke ibadah ya? religi. Jadi matinya Itu ya Pak, bener-bener dikasih, nih lo buat sendiri deh ceritanya, suka-suka lo deh, gitu ya? Sebenarnya nggak gitu. Pokoknya ada Jadi gini, ada gue gini, tuh ada gini agak, gitu ya? gue kayak nyari jalan tengah aja karena si kosmik kan kosmik tuh maksudnya lumayan visinya lumayan agak kayak gue lah sebagai orang yang awam dan pengen dan senang storytelling gitu. Pasti kita tuh pengennya kalau ketika pengen menginspirasi anak muda terhadap antariksaan, pasti pasti karakternya harus astronot lah gitu. Itulah pasti karakter harus astronot dan pasti harus berkutat sekitar keberangkatan manusia ke luar angkasa gitu. Sedangkan ternyata di 8 itu saat itu fokusnya masih belum ke sana karena mereka juga masih sangat belum bisa menjawab hal-hal detail untuk keberangkatan manusia ke antariksa gitu ya, belum lah masih, karena mereka juga fokusnya masih satelit, roket-roket pun yang diluncurin juga masih roket-roket yang memang untuk memberangkatkan satelit atau roket-roket untuk apa sih uh, pendataan cuaca segala macam gitu-gitu. Jadi ya udah, gue saat itu masih cari jalan. Ya? Tinggal 50 tahun dari masih NASA kali. Iya. Ya sekarang lu bayangin aja mas, kita ya sekarang NASA aja ya yang sudah ada di negara canggih aja itu pun masih jadi perdebatan soal budgeting gitu loh mas, karena kan mereka juga masuk ngapain NASA, buat apa sih kita banyak ke riset, banyak dana kita ke situ, di sana aja masih begitu, apalagi di Indonesia yang kita masih fokusnya ibadah, kita masih mentingin makan. Kita perdebatan agama aja terus-terusan sama perdebatan makan besok makan apa gitu masih susah, masih beras aja masih impor bla 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 gitu, kita masih berantem di soal itu, apalagi soal budgeting ke NASA ya kan, ke antariksaan gitu. Jadi memang masih sangat jauh. Jadi ya udah, entah kenapa gue ambil jalan tengah aja. Jadi untuk yang saat itu kan di boost kan, saat itu di boosting untuk kosmik pertama kali muncul ini, pokoknya yang jagoannya tuh harus covernya Riksa ini nih, karena sangat tematik banget, karena itu ini kan cover komik kosmik pertama ya. Iya, karena kan tematik sekali, udah ini selera pribadi si Sando sih, karena Sani kan sangat senang ke spacean gitu, karena dia nama studionya Stellar gitu kan. Dari dulu memang dia sangat into space gitu. Dia maskotnya agak-agak kayak astronot gitu. Ya udah, sangat cocok ketika pertama kali launching tuh Riksa gitu. Riksa yang saat itu juga launching di Popcorn, di mana Popcorn saat itu temanya jadi space juga saat itu. Jadi kayak wah ini udah iya mas, gue kayak ketemu lo juga sih. Mesti kita kayak ketemu gitu. Kita selalu ketemu. Ya udah, jadi ya udah launching gitu, terus maksudnya untuk launching itu gue harus menyiapkan chapter pertama kan. Chapter pertama dari Riksa untuk masuk ke dalam si kompilasinya itu. Nah, jadi untuk bikin satu chapter pertama itu ya gue kayak ambil jalan tengah aja. Jadi gue belum bisa masuk terlalu dalam ke teknis penerbangan pengiriman manusia ke luar angkasa itu.
gue belum bisa masuk ke situ karena gue juga karena si lapannya juga belum terlalu banyak bisa kasih sumbangsi info terhadap itu juga. Gue ambil jalan tengahnya, jadi gue masuk ke drama dulu aja. Masuk ke drama dulu yang menguatkan ya ibaratnya itu menguatkan motivasi, karena memang nggak bisa sih menurut gue, maksud gue uh, dengan background orang Indonesia yang memang masih sangat berjarak terhadap isu-isu keantariksaan gitu, gue kasih bridging dulu nih dari isu sosial ekonomi gitu gue bridging untuk sampai ke sana. Jadi gue ambil karakter anak cewek kecil yang emang anak orang-orang yang ekonominya juga ke bawah. Terus ternyata dia punya sentimental khusus terhadap keantariksaan karena sama bapaknya, karena dia dari kecil, karena bapaknya waktu dia lahir dia cuma karena jauh, karena bapaknya jadi TKI gitu, dia cuma bisa sedih gitu ngelihat anaknya lahir tapi dia masih di TKI, jadi dia ngeliat bintang, terus saya harap anak saya nih cita-citanya bisa tinggi nggak kayak saya gitu jadi TKI. Saya harap anak-anak saya cita tinggi setinggi antariksa, makanya dia dinamain antariksa gitu. Ya sentimen drama kayak gitu aja yang lebih yang tidak berjarak terhadap masyarakat Indonesia. Untuk bridging ya, habis itu akhirnya ke depan ya. Iya, bridgingnya. Akhirnya gue bikin juga kayak misalnya sentimental yang emang gue alami sendiri. Jadi ada hal-hal di Riksa yang sebenarnya itu cerita gue sendiri, bahwa ke planetarium Jakarta, terus ngelihat planetarium. Gue dulu emang ada tuh. Gue ada cerita gue kecil diajak bokap ke planetarium, terus gitu kan. Gelap gitu ya. Secara narasinya kan kita tinggalkan bumi gitu, terus kayak kita ninggalin bumi gitu. Terus gue beneran takut tuh, gimana nih, terus ibu gimana kayak gitu. Gue sempat ngomong ke bokap gitu, itu gue masukin tuh di Riksa gitu. Terus gimana nih, terus ibu gimana di rumah kayak gitu. Nah itu gue masukin, jadi sentimental gitu gue masukin. Ya udah gue ambil jalan tengah ya, jadi chapter 1 berkutat banget fokus ke Riksa dewasa itu prepare terhadap sebuah misi keluar angkasaan, sedangkan lebih banyak porsinya diceritakan Riksa kecil yang punya sentimental terhadap keantariksaan sama bapaknya yang hilang sebenarnya gitu. Udah. Jadi cerita gitu, ini semua lu yang buat ya? Cerita gue yang buat, Mas, dengan tidak ada latar belakang. Gue nggak ngerti sains dan antariksaan sama sekali. Jadi bayangkanlah ketika akhirnya lu pemilihan karakter bahwa ini harus cewek itu lu berarti ya? Karakter cewek harus gitu, lu berarti lu semua? Iya, karena itu semua gue, Mas. Jadi kayaknya seingat gue kenapa gue milih cewek itu sebagian besar karena saat itu kan di rekomen komik juga soal antariksaan sama timnya Cosmic tuh. Nggak salah sih Mas Ervan Fajar tuh rekomen Planetis. Lu baca deh Planetis, bagus nih gitu. Nah, Planetis sama Space Boy apa ya? Gue lupa deh. Ada boys-boysnya itu banyak kan karakternya cowok. Jadi gue kayaknya ini cewek aja nih gitu. Kalau untuk yang Riksa ini. Bukan terinspirasi dari Alien ya? Gitu. Alien kan cewek tuh. Enggak sih, enggak terlalu sih. Iya si Ripley ya. Nah. Oh tapi benar-benar secara karakter, tapi iya tomboy-tomboynya iya. Karena lu pengen selama ini cowok, kenapa nggak cewek yang sekarang gitu? Gitu ya? Karena kalau nggak salah si Planetis tuh emang cowok deh. Planetis sama boys apa gitu. Gue lupa deh, Space Boys apa ya. Manga juga sih, manga cuman gue lupa deh, bukan Space Boys, ada boys-boysnya gue lupa. Nah itu cowok gitu. Habis itu ya udah bayangkan ketika chapter 1 selesai, terus 8 saat itu masih disponsori 8 tuh. Terus 8-nya ternyata melihat itu kok gini ya, fokusnya ke astronot. Kan gue cuma ngambil jalan tengah. Pas habis gitu 8-nya agak ngilang tuh, Mas. Agak ngilang, kayak
kayaknya sih ngilang karena ada proyek lain gitu. Mm. Jadi gue lumayan lumayan stres banget ketika akhirnya di tengah-tengah tuh lagi launching terus gitu, wah terus gimana nih nextnya, ceritain apa ya gitu. Gue mau konsultasi ke Lapan juga bingung, Lapannya lagi nggak ada ini, lagi nggak ada kabar gitu, karena kata si editor gue juga kan nggak tahu nih Lapannya kayak lagi sibuk proyek lain kayaknya gitu nih. Yaudah lo lanjutin aja udah, terus main gituin, lu gimana gak stres coba? Lu lanjutin Terus aja. habis ini lanjut ke telepon si Elon Musk tuh. Elon Musk kan mau masuk Indonesia tuh. 8 dari So Yesterday. Lo yang kedua bukunya lo telepon Elon Musk. Lon, kasih dia dong, gue gini-gini lanjutin dong gitu. Dibayarin sama dia. Ya iya, kalau ada link ke sana nggak ada, nggak kenal siapa-siapa gue. Ya gitu, jadi sangat stressful buat gue ketika akhirnya udah lo lanjutin aja lah. Hmm. Nah, gue lanjutin apa? Gue nggak ada background apa-apa. Gue justru pengen di backup sama scientist gitu-gitu loh. Hmm. Anjir, gue dengan segitu paniknya kan, deadline makin mepet gitu kan, deadline makin mepet, segitu paniknya, gue bikin apa nih? Ya udah gue beli deh, gue beli buku ensiklopedia antariksa, gue browsing, googling, YouTube segala macam dalam waktu yang sangat pendek, dan gue akali pokoknya chapter 2 kayak gue kayak holding back gitu loh mas. Hmm. Chapter 2 pokoknya ada ranah yang misalnya ini kan tentang keberangkatan misi ke luar angkasa gitu. Gue holding back aja nih, ada ranah yang gue belum tahu nih, gue belum belajar, jadi gue masih main sekitar sini juga aja dulu nih, hubungan dia sama si ini gini gue holding back karena gue belum ngerti yang ini ya, tapi gue ngerti sedikit, gue belajar dulu sendiri semua tuh. Ternyata gue dari belajar juga kayak baca buku ensiklopedia antariksa, terus baca bukunya si Dan Brown yang bikin ini mas, Da Vinci Code. Dia tuh juga nulis tentang konflik konspirasi keantariksaan di judulnya Critical Point kalau nggak salah. Deception Point. Nah itu di Deception Point juga gue baca, itu gue direkomendasi sama tim Cosmic sih, sama si Brian Lee saat itu. Gue baca bahwa, jadi gue jadi lebih ngerti bahwa ternyata di Amerika juga isu budgeting ke NASA itu juga bermasalah, banyak ditentang oleh orang banyak, yang itu sebenarnya banyak konflik-konflik kayak gitu yang akhirnya gue masukin ke Riksa tuh, tapi jadi make sense karena kondisinya di Indonesia gitu. Jadi banyak hal-hal yang gue bikin make sense karena kondisi Indonesia. Jadi gue kaitkan juga bahwa gue akhirnya jadi bisa nemuin garis benang merahnya bahwa ini jadi menarik ketika dimasukkan ke unsur politik dan kondisi politik dan sosial ekonomi kita, karena akhirnya gue bikin Riksa itu bisa terjadi ketika itu ada di tahun 2030-an setelah misalnya nih setelah Jokowi misalnya dua periode, habis itu ada satu presiden lagi yang misalnya Jokowi 2 periode ini ibaratnya ceritanya membenahi ekonomi, habis itu ada presiden lagi 2 periode lagi yang membenahi banget ekonomi sampai akhirnya kita sangat jadi bukan negara tertinggal lagi, yang udah cukup lah secara ekonomi, udah cukup, baru di sini baru nih masuk Riksa nih. Ibaratnya tuh gue mikir bahwa pasti kita akan ketemu, misalnya Indonesia berhasil, pasti kita akan ketemu di mana Indonesia yang udah terlalu terbiasa jadi negeri susah, nah akhirnya udah nggak susah lagi, harus step forward gitu loh, harus nextnya kita menjelajah Riksa nih, nggak boleh ketinggalan sama negara lain. Ibaratnya Riksa itu terjadi di titik itu di mana Indonesia udah kelar secara masalah ekonomi tuh udah kelar, jadi ini harus next. Iya, ya chapter 2 dan 3 tuh udah mulai ke situ-situ. Akhirnya gue ranahnya di situ aja. Jangan sampai yang ini dulu, saya belum mengerti. Jadi saya belajar dulu ya, saya situ-situ aja dulu gitu. Makanya banyak sekali holding back yang memang akhirnya ini mas, memang akhirnya berarti drama begitu akhirnya buku
Itu ibaratnya buku 1 tuh, chapter 1 sampai 6, sampai 7 apa 6 saya lupa. Ibaratnya berat di drama, berat di kondisi politik sosial ekonominya Indonesia untuk menerima ide keantariksaan, itu baru. Nah, tapi di tengah-tengah ini juga akhirnya saya butuh ini, butuh riset juga secara teknis karena Hmm. akhirnya gue juga baru temu loh mas, kalau ternyata astronot itu bukan profesi gitu. Hmm. Jadi profesi lo adalah eh, ya latar belakang lo gitu. Maksudnya orang yang dikirim ke luar angkasa itu pasti udah punya latar belakang sendiri, entah itu dokter, Hmm. technician, pilot gitu. Kayak filmnya Profesinya siapa? tuh bukan Bruce Willis? astronot. Film apa tuh Bruce Willis tuh? Armageddon, Armageddon. Ya, Armageddon. mereka penambang minyak ya. Iya, Hmm. ya dia ngebor kan, dia punya ahli untuk ngebor, jadi dia dikirim ke sana. Jadi Hmm. astronot tuh bukan profesi, astronot tuh ibaratnya ya udah orang orang punya profesi apa dikirim ke luar Ya. angkasa jadi astronot gitu. Jadi bukan profesi banget. Gimana gimana dia punya latar belakang sendiri, entah itu dokter. Dan Hmm. gue juga jadi baru tahu bahwa Indonesia juga hampir punya astronot pertama cewek. Ibu gue lupa namanya, tadi gue browsing lagi deh. Hmm. Si ibu itu dia background pendidikannya microbiologist. Dulu hampir dikirim barengan sama misinya roketnya Amerika tuh. Tapi habis itu sempat meledak si roket. Ya. Si roket sempat terjadi roket yang meledak itu, kita pada semua akhirnya pada takut terhadap misi pengiriman manusia ke luar angkasa saat itu tahun 80-an kalau nggak salah. Iya, iya. Ini sempat terhenti tuh. Kita Itu sempat gua jadi. SD tuh. Gua ingat kejadiannya. Iya ya. Pratiwi Sudarmono. Ditanya lagi rame. Ya, Pratiwi Hmm. Sudarmono. Berarti lu bukannya ngambil Riksa dari idenya Bu Pratiwi ini ya? Gue kira awalnya tuh lu ngambil buat Riksa karena lihat Bu Pratiwi ini. Bukan ya? Agak-agak iya sih, kayaknya agak-agak iya, cuma gue belum tahu lengkapnya tadinya gitu. Jadi agak-agak iya, Kelas 3 SD udah dengar. pas SD tuh pas apa satelit pesawat Challenger ya? Challenger ya? Challenger tuh meledak Iya, itu gue lihat. Gue lihat ada di berita TV. ya mas ya. Jadi waktu itu gue lihat di TV dan semua penerbangan antariksa di stop dulu. Hentikan sementara. Gua pada trauma jadinya. Ada yang nerbangin guru cewek diterbangin ke sana rencananya supaya ngajar muridnya dari luar negeri gitu. Itu mati semua itu. Itu gue ingat. Oh iya, aduh kasihan banget. Ya makanya tuh. Gara-gara itu juga berimbas sekali ke Indonesia yang tadinya hampir punya satu astronot. Sampai sekarang belum ada lagi kan kita astronot. Nah itu tuh gara-gara itu gue jadi riset itu jadi tahu, dan ya udah akhirnya ya gitu mas. Akhirnya kan tadi gue ngomong ini karena karena akhirnya gue butuh tahu latar belakang si Riksa itu sendiri ya. Dia tuh latar belakangnya apa gitu kan. Karena astronot itu bukan profesi, dia harus punya latar belakang sendiri. Akhirnya karena memang gue udah bentuk dia punya hubungan traumatis sama pesawat. Dia tuh juga kan bapaknya hilang di pesawat gitu ya. Bapak hilang di pesawat pun itu gue ngambil dari insiden pesawat Malaysia Airlines yang pernah hilang. Oke. Yang nggak ketemu sampai sekarang ya. Yang nggak ketemu sampai sekarang kayak gitu gue ambilin tuh kayak gitu unsur-unsur gitunya. Jadi karena dia punya sisi traumatis terhadap pesawat, jadi dia ibaratnya gue bikin Riksa tuh sebenarnya tadinya punya ketertarikan besar terhadap quantum physics segala macam gitu-gitu, tapi dia akhirnya jadi fokus terhadap ilmu pesawat, teknik aeronautika gitu, gara-gara dia punya obsesi untuk mencari bapaknya gitu. Jadi beralih fokus ke teknik aeronautika dan dia akhirnya jadi teknisi pesawat gitu. Nah untuk itu akhirnya begitu cerita udah mulai menyerempet ke situ, gue udah langsung prepare, gue mesti riset pesawat-pesawat nih. Akhirnya gue ke itu mas, gue ke sekalian kan saat itu tuh gue harus jadi memang ada adegan si Riksa kecil tuh mengunjungi 8 yang di Bandung. Memang kebetulan 8 yang di Bandung tuh lumayan lebih informatif daripada 8 yang di Jakarta, karena yang di Jakarta lebih kayak kantor
Ya, betul. administrasi aja Betul. sih, jadi kayak kantor sih. Sementara kalau yang di Bandung tuh ada sisi memang bisa dikunjungi, ada karena dia lebih fokus ke cuaca-cuaca gitu. Jadi memang ada ruangan yang ada banyak monitor, ada Mhm. kayak apa sih diorama gitu-gitu tuh lebih lebih oke lah untuk dikunjungin. Jadi karena kebetulan saat itu gue lagi memang ada riset mau ke sana ke Lapan Bandung yang di Mhm. Jalan Paster tuh. Terus gue juga saat itu memang udah ranah-ranah komiknya udah menuju ke situ. Sekalian aja gue mesti riset nih untuk ini, mesti riset untuk eh, teknik pesawat gitu. Mhm. Akhirnya gue ke ITB mas sendiri, ITB kayak orang ini tau nggak, kayak orang MLM. Soalnya gue butuh, gue datang sendirian, gue butuh cari mahasiswa yang bisa jadi narsum gue untuk nanya-nanya gitu. Nah, Tapi gue kan ke ke tengah mahasiswa yang lain. Gue cari dulu, gue tanya dulu, Mas di sini fakultas yang pesawat-pesawat itu di mana ya gitu? Oh, teknik aeronautika itu di situ. Gitu. Oh iya, gue ke situ kan ke fakultasnya, gue bawa komik Riksa gitu, kayak orang MLM jadi jangan nawarin mahasiswa satu-satu. Yang orang mahasiswa juga gue deketin juga kan pada ragu gitu, kayak apa nih orang nawar-nawarin. Halo, saya ini nih bikin komik ini gitu gitu. Oh, mas, maaf nih lagi ini ya masih lagi pada sibuk sih pada kerjaan tugas lu nggak gitu. nanya ke Joko Tapi untungnya Anwar? oh Joko Anwar kenapa? Joko Anwar tuh kuliahnya kan bareng gue, tapi dia jurusan penerbangan. Oh gitu. Oh, lu malah baru tahu mas. Tanya aja sama dia, gue Ya, mesti ngubungin siapa gitu. Pasti dia tahu oh ngomongin siapa. gitu, baru tahu gue. Tidak nggak kebayang Iya. aja Mas Joko Anwar. Oke, Dia kan oke. filmmaker dia, sekolahnya gitu. Iya, gue Keren. nawar-nawarin gitu kayak ke mahasiswa, tapi akhirnya ada satu mahasiswa yang baik banget, bisa. Hmm. Oh ya udah, boleh Mas, ngerti gitu yang gue mau gitu. Hmm. Iya nih, gue tuh butuh ini, saya tuh butuh lagi bikin komik, gitu kan, butuh segala hal teknis aja untuk ini, untuk Hmm. segala trouble pesawat gitu. Ya udah boleh, wah gue beruntung banget saat itu. Gue jujur agak lupa orangnya, lupa gue karena udah lama nggak ini lagi, cuma satu mahasiswa itu benar membantu gue sekali, jadi gue langsung nanya-nanya aja. Itu sangat membantu gue ketika akhirnya bikin ibaratnya tuh di chapter, ibaratnya buku satu ya, buku satu Hmm. itu di chapter akhirnya gue bikin trouble itu pesawat itu, dan gue jadi bisa ngerti apa aja yang bisa bikin pesawat itu trouble dari gue nanya-nanya ke si mahasiswa Mahasiswa itu. itu. Hmm. Oh, ini, oh iya mas, ntar gini gitu. Sama trouble-trouble. Abis itu, udah gue kayak lepas aja mas. Kayak di skenario ceritanya, itu dia ke luar angkasa gitu, trouble kan. Ya, ada yang ini. Gue udah rusakin itu pesawat, gue gak ngerti cara cara balik. Gue gak ngerti cara si pesawat itu ke ini, menuju ke satu titik yang emang gue bikin itu, satu titiknya itu dia tuh tujuannya pengen docking ke Hmm. space elevator tuh. Gue nggak ngerti cara balikinnya lagi. Jadi dan itu udah bukan ranah yang emang gue nggak ngerti lagi. Gue nggak bisa ngarang-ngarang sendiri. Itu harus Harus riset. gue tahu bahwa gue tahu bahwa ini udah nggak bisa gue ngarang-ngarang sendiri. Gue udah nggak bisa riset-riset yang dari segi gue autodidak teknis gitu. Ini mesti fisika nih. Akhirnya gue udah tuh gue gabungkan, maksudnya secara narsum dari segi teknis pesawat. Gue nanya ke mahasiswa. Nah, dari segi matematis ya gue nanya si Maximilian Fanciuri, dia tuh kebetulan Hmm. satu anak ini kebetulan dia tuh nulis komik di Reon namanya Math. Hmm. Ketemuan tuh sama si Maxi. Kebetulan Maxi juga orangnya langsung asik gitu sama gue gitu. Hmm. Open minded juga, dia suka baca komik, kostum komik gue. Jadi dia juga ngebantu juga enak. Jadi si Maxi ini emang unik juga. Dia tuh nggak punya background sekolah akademi fisika gimana gimana, cuman dia hobi banget ke fisika, terus dia ngerti, begitu kita ngobrol matanya dia ngerti banget kuantum fisik gitu gitu. Udah begitu tahu kuantum fisik gitu gitu, gue yang tadi nggak ngerti gitu gue belajar dulu kan kuantum fisik, nonton ada YouTube. Oh ngerti ngerti gue, jadi yang dia maksud tuh ini gitu. Jadi gue ngobrol lagi, ternyata
udah gue ketolong banget sama si Max itu untuk melanjutin Riksa sampai ke teori-teori kuantum gitu mas. Jadi emang larinya tuh ke kuantum tuh mas. Nah di titik itu tuh udah gak ada 8 tuh mas. Di titik itu karena 8 udah kita udah agak-agak melenceng banget tuh soalnya 8 ya? Fokus. Iya. Karena 8 udah agak melenceng, maksudnya udah susah. Gue udah sangat maksimal effort gue untuk mempromosikan 8 karena memang sampai beberapa chapter tuh memang masih ada cerita masa kecil Riksa yang memang mengunjungi kantornya 8 di Bandung. Jadi dia keliling-keliling ya, tapi kan gue harus mempertajam konflik ya. Jadi udah cukup sampai di situ, mempertajam konflik di Riksa dewasanya dulu nih. Kan memang secara penceritaan tuh gitu tuh, ada berbarengan tuh Riksa kecil sama Riksa dewasa barengan tuh di buku 1. Akhirnya gue mempertajam konflik Riksa dewasanya ke itu deh, ranahnya ke pesawat dan ke kuantum fisik gitu. Ya udah di akhirnya buku kedua baru deh gue full udah nggak ada 8 sama sekali, seliar-liarnya gue untuk menghubungkan itu ke kuantum fisik gitu-gitu tuh, dan gue dibantu sama si Maxi. Wah capek, pegel banget bikin kayak kuantum fisik. Di channel gue ini Kepo Komik Madeti, gue pernah ngebahas Tintin Perjalanan ke Bulan. Itu diceritain si CRG itu dia harus riset bertahun-tahun sebelum komiknya keluar. Dia gila ya, emang harusnya segini ya. Jadi Kepoers yang kalau mau tahu lihat nanti di atas ini saya kasih linknya. Di atas saya kasih linknya, nanti klik itu Tintin di Bulan. Jadi akhirnya dia sampai harus menghayal mas. Itu belum ada bahannya. Jadi itu dia ngayal gitu. Dia ngayal bahwa Tintin sampai ke bulan dan baru terlaksanakan 5 tahun setelah itu Neil Armstrong. Jadi bayangin Armstrong tuh ya. Itu menghayal bahwa Tintin nyampe bulan bla 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 bla, dan itu baru terjadi 5 tahun kemudian. Dan ketika Neil Armstrong nyampe ke bulan, Sergei buat komik di mana si Tintin menyambut Neil Armstrong turun ke bulan. Jadi lucu jadinya. Jadi dia benar-benar karena sama kayak Mas, mungkin dia nggak tahu mau ngapain, akhirnya dia ngayal Mas. Dia ngayal, kejadiannya belum terjadi. Dan itu baru jadi 5 tahun kemudian. Ini lumayan jadi isu yang besar tahun 69 ya. Jadi karena itu sampai diliput sama media Prancis lah, sampai dibuat komik ya, karena apa yang selama ini dibuat komiknya sama Hergit kejadian gitu. Mirip-mirip lah, nggak jauh-jauh ya, karena mungkin dia punya didampingin sama orang yang emang kompeten juga ya. Iya, dia ditain dia didampingin sama memang ahli astronomi, ahli matematik. Terus dia nanya-nanya, dia risetnya nggak cuma setahun 2 tahun, itu sampai 5 tahun. Panjang banget, dia sampai ke Amerika, dia ke ini gitu. Jadi memang saya bisa mengerti kalau ini science fiction memang sebenarnya bukan science fiction doang ya, tapi komik semua itu memang harus diriset mas. Indonesia kadang ngasal mas. Iya. Kadang nggak perlu riset, akhirnya jadi lari ke mistis, lari ke ini. Gitu. Gue kira tadi paling gampang solusinya mistis. Apa? Dia putus asa jadi bapaknya nggak ketemu, akhirnya dia belajar pesugihan kan, jadi bapaknya dari situ. Indonesia banget gitu ya. Indonesia banget pesugihan. Nah, terus buku kedua kapan keluarnya dong? Jadi sebenarnya Riksa itu kan karena memang penyajian formatnya itu tadinya tuh di kompilasi kosmik, sebenarnya tuh setelah, jadi kan buku 1, jadi kan kosmik kompilasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sebenarnya udah dari Riksa tuh kan, udah dari Riksa chapter 1, chapter 2, chapter 3, jangan gitu. Gitu udah 6 diurap jadi satu buku yang lu punya ya mas tuh. Ada. Satu buku itu. Nah, sebenarnya materi yang untuk jadi buku dulu itu sebenarnya sudah tersaji juga di kompilasi kosmik. Jadi chapter selanjutnya itu sudah terjadi juga tuh sebenarnya. Sudah terjadi juga, cuman berhenti ketika memang gue memutuskan gue butuh waktu untuk urap periksa gitu, karena saat itu juga si kosmik lagi fokus apa gitu, gue agak lupa, tapi kayaknya itu keputusan gue deh, gue pengen nanti endingnya ada di buku cetaknya gitu. Tadinya gitu. Jadi sebenarnya Riksa udah dikit lagi ending tadinya tuh, sebenarnya udah dikit lagi ending, tapi terus gitu ya ada trouble lah di Cosmic. Jadi memang Cosmic mengalami internal trouble gitu, terus jadi makanya kan Cosmic berhenti kan untuk komik kompilasinya. Dia sekarang Cosmic jadi lebih ke
Akhirnya dia berubah haluan model bisnis jadi ke kayak agak agensi lah, jadi kayak agensi yang tadinya dia scouting talent-talent untuk bikin judul yang dijual ke platform lain kayak Oh, oke. waktu itu masih ada Ciayo dijual ke Ciayo ke Webtoon. Kalau sekarang ya lebih yang gue tahu sih sekarang Cosmic tuh fokus judul yang gue tahu apa ya, romance yang terakhir itu romance punch gitu-gitu. Terus oh dia juga jual di Karya Karsa juga, ada si Mas Aji tuh yang ilustrasi namanya apa, Eh, agak-agak kayak mirip-mirip Citu dari segi tema Petrus, Hmm. kayak tema Petrus, gue lupa namanya apa. Eh, Buron. Nah, Mas Aji itu yang ilustrasi Buron. Mas Aji bikin cerita ilustrasinya, ada ilustratornya. Gue kenal tapi gue lupa banget Hmm. namanya. Nah Hmm. itu tuh. Jadi lebih ke agensi si Cosmic sekarang. Dia nggak munculin lagi sih. Ya Oke. udah, tapi Riksa sudah secara hak 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 cipta dan hak penerbitan udah balik lagi ke gue jadinya, udah balik lagi ke gue yang sebenarnya gue udah di approach itu juga balik lagi ke guanya pun juga sebenarnya sangat dibantu sama Gramedia sih, karena Hmm. sebenarnya kan waktu Riksa muncul tuh itu juga diterbitkan sama Gramedia. Cosmic tuh bukan menerbitkan, Cosmic tuh sebagai agensinya aja gitu. Ya, Gramedia ya. Jadi begitu akhirnya Riksa agak trouble di tengah jalan gitu, Cosmic juga trouble di tengah jalan gitu, ganti model bisnis dan sebagainya. Gramedia pun lumayan sangat membantu gue untuk bisa mengembalikan Riksa itu balik ke rights-nya ke gue untuk menerbitkan lagi. Tinggal cari waktunya ini. Berarti next Ini dari Gramedia gue dong doang nebutin ya. sebenarnya bolanya. Hah? Gramedia dong yang nebutin ya. Nextnya. akan jadi Gramedia nanti yang terbitin gitu. Dan gue sih gue sih ada rencana kalau nanti mau diterbitin benar-benar diterbitin ulang jilid 1 jilid 2-nya, tapi jilid 1 juga gue tambah-tambahin dikit gitu. Jadi emang jadi sebuah alur cerita extended versionnya lah, Snyder Cut-nya lah gitu. Berarti gue mesti Jadi beli lagi agak dong lebih yang gede. satu. Ya iyalah, biar lebih lengkap karena memang sebenarnya ada hal-hal yang ternyata kita kita review ulang agak-agak kurang etis sih. Jadi kayak Oh iya. misalnya gue melakukan banyak hal yang nggak etis, kayak misalnya gue memasukkan secara gamblang memasukkan R2D2 lah gitu-gitu kan di rig satu, Oh, ternyata kayak gitu-gitu kan sebenarnya agak kurang etis. Jadi nanti kalau misalnya mau dicetak ulang juga kayak gue harus lebih dihapus. lebih lebih bisa ngakalin, nggak segamblang itu harusnya memasukkan karakter-karakter gitu deh. Di awal-awal sih kita mikir itu biasa aja sebagai trivia, tapi kayaknya kayaknya harusnya nggak segamblang gitu deh, harusnya harusnya lebih bisa di harus Udah tinggal lebih lebih tinggal etis lagi. minta izin aja sih ke pemegang rights-nya, memberitahuan kita ada mau buat gini-gini gimana gitu kan. Ya iya sih, tapi sebenarnya wah agak chance-nya lebih sangat tipis sekali untuk bisa diizinkan sama Disney, kan Disney kan. Lah siapa tahu Dan kan gue kita nggak jadi cuma habis Disney dari lagi, Disney. Kan bisa ya jadi. nggak tahu dah tuh. Gramedia deh tuh, ya bisa juga sih. Jadi Capers, Ya bisa. saya juga dulu beli ini komik kosmik tuh cuma Riksa. Jadi karena saya beli itu lagi jalan-jalan di Gramedia, terus saya lihat ini lucu nih covernya cewek, gitu. Covernya bagus. Itu doang, saya nggak nyangka bahwa ceritanya bagus. Oh ya, ini ceritanya bagus loh. Saya rekomendasi komiknya. Tuh. Oh ya, beli yang benar-benar satu riksa doang itu ya. Ya, ini ada gambar saya digambarin sama Mas Aryadi. Nggak kelihatan ya? Tuh. Pernah gue gambarin, gue lupa. Di Indo Comic Con ya itu ya. Iya. Gue gambarin ya. Jadi ini Iya. saya cukup kaget karena ceritanya bagus gitu. Sedangkan selama ini concern saya adalah komik Indonesia kekurangannya adalah cerita, bukan gambar, gitu ya. Komik Gambar Indonesia keren misalnya banget. cerita maksudnya, gambar udah keren, udah bagus, udah ya komikus kita sampai di Amerika, sampai di mana-mana Eropa ya. The problem is story gitu ya. Jadi ini bagus. Bener, saya bukannya saya kenal Mas Reddit, tapi ini bagus, saya rekomend. Ini bagus buat cerita anak-anak juga, motivasi, bagus. Jadi kalau misalnya pakai PowerPoint
cerita bagus, salah satu komik Indonesia yang bagus cerita drama, ya ini, Riksa. Maksudnya dia punya drama, tapi juga ada edukasinya, ada motivasinya, dan ini bacaan yang bagus buat remaja. Saya kira pas nih Mas, dan saya nunggu kelanjutannya gitu. Kemarin juga teman-teman saya yang saya bilang, saya mau ngomong Mas Haryadi loh, mereka nanya, Riksanya kapan keluar? Ini di tahun berapa nih ya? Tahun berapa nih Mas ya? 2014 kalau nggak salah. 2014 ya? 2015 atau 16 ya? Nah, 2016. gitu. Enggak, 2016 ya. Kayaknya launchingnya gue inget di Popcorn 2016 ya. Launching. Oh, 2016 benar. Tahun 2016. Iya. Jadi ini yang gue bilang juga kan, lu gambarnya di Riksa makin bagus Mas, kan gue bilang gitu sama lu. Bukan Setan Jalanan ya. Beda sama Setan Jalanan lo gue bilang gitu. Ini lebih detail dan lebih luas, Emang ya belajar terus aja Mas. Iya. Itu dari ngelakuin aja terus jadi kayak nemu. Jadi udah ada timeline-nya Mas. Sekarang ganti software udah gue dari. Udah ada timeline keluar? Udah timeline buku kedua keluar kapan? Udah ada rencana? Wah. Gue gak bisa ngomong tuh Mas. Sama seperti gue mengutip jawabannya Timo kalau ditanyain soal Jitu dan si buta dari Gua Hantu. Sebuah jawaban yang sulit dijawab. Sebuah pertanyaan yang sulit dijawab. Tapi gue sangat passionate banget untuk nyelesain itu, kayak hutang terbesar gue, karena orang-orang pasti nanyain gitu. Setiap gue mau bikin gitu pasti Riksanya dong lanjutin gitu. Karena memang tinggal ending sih. Tapi memang benar-benar harus butuh kerja keras banget sih. Itu sangat kerja keras Mas untuk bisa bikin ending Riksa. Gue udah sempat ketemu Maxi beberapa kali juga kok. Gitu. Tapi memang sangat butuh kerja keras, dan gue juga punya fokus di yang lain dulu juga gitu. Kayaknya sih kalau bisa sih tahun ini gue prioritas di Jitu dulu. Kalau misalnya Jitu sudah sudah memenuhi target gitulah, coba deh gue coba kerja keras untuk bisa. Kalau misalnya lo butuh megang bahan riset, misalnya mau ke ITB, lo bisa tanya ke gue, nanti gue bisa tanya ke teman-teman gue, siapa tahu bisa dapat kenalan yang bisa lo tanya. Ternyata ini ya. Ponakan gue juga masuk aeronautik di ITB sekarang. Oh gitu, mantap. Kalau bisa mau tanya, iya, mantap Mas. Sip. Kenapa nggak dari dulu ya begini? Gue kayak agen MLM dulu gitu di ITB bawa komik. Halo. Itu lagu dari teman Mas. Jadi saling kasih link Mas. Bener. Gitu. Oke. Ditunggu loh beneran sih Riksanya nih. Sudah banyak penunggu. Ini juga kalau misalnya mau jadi merchandise juga bagus loh. Lu buat action figure cewek astronot kecil pakai bendera Indonesia, itu udah keren lagi. Kenapa lo nggak coba buat gitu? Udah sangat ini ya. Hah? Kenapa? IP-nya udah oke loh. Dengan IP yang misalnya figur bahwa ada cewek muda jadi astronot, lo buat figur cewek pakai topi astronot, pakai bendera Indonesia, lo jual sebagai merchandise, kerjasama sama siapa gitu. Ini udah selling karena Pak Gue pikir peluangnya bagus karena bukunya udah keluar. Dengan kita buat action figure atau merchandise itu menolong penjualan buku gitu, menolong boosting, bisa kebalik saling mendukung gitu. Memang. Bisa komik bisa kebalik, iya, bisa saling. Mainan yang menarik bisa. Mungkin ada teman-teman toys yang tertarik buat mengembangkan IP mainan dari Riksa. Silakan hubungi Haryadi sebagai pemegang lisensi. Ada teman-teman yang tertarik buat sinetron drama Korea Riksa, bisa hubungi Bapak ini supaya semangat lanjutkan. Gitu Mas. Uniknya tuh gitu loh Mas. Gue kira tadinya pas saat gue bikin Riksa, gue kira Riksa adalah yang paling dekat untuk bisa dijadikan film. Tadinya gue kira gitu ya. Tapi ternyata begitu gue abis bikin Riksa, terus gue lumayan sok-sok PDKT sama orang-orang film, itu ternyata cuman wacana-wacana aja. Nggak taunya begitu gue bikin Jitu malah gue aneh banget, malah Jitu yang ternyata ngegol sampai Timo
mau megang banget gitu. Ternyata pas gue pikir-pikir lagi, iya juga sih. Untuk bikin Riksa mahal juga sih. Ya, Untuk bikin Riksa tuh sangat butuh green screen segala CGI itu gitu lebih sih. lebih masuk Sementara kalau gitu visibility-nya, kan visibility. emang masih Tapi sebagai kayak film, Blade aja, kayak mungkin Nightcrawler for bukan Us film aja gitu. live action mas. Kalau sebagai film animasi mungkin bisa lebih masuk mas. Animasi ya, Mm-mm. Karena ini benar kan sih. Animasi keren segmennya sih. Dan teens kan, gayanya, segmen teens kan. uh, Kalau gue lihat ya, segmennya kan lebih ke teens kan ya. teens. Dan Iya, iya, film-film iya. teens itu kan nggak semua live action, mungkin dengan Uh, animasi, dengan sedikit lebih kreatif ngembangin apa, berkhayal lebih berani gitu kan. Bisa lebih buat film pendeknya. Ya ide siapa tahu ada yang mau ambilkan sudah benar, ada benar, bahannya nih benar. gitu. Benar sih. Nah, jadi Bahkan ngomong dibuat kayak gayanya manga sekalian aja gitu yang ya, kaku gitu aja, ya nggak usah betul halus-halus betul. banget, itu juga jadi bagus sih. Jadiin serial kayak di Disney Wah, Plus kan, emang Disney gitu Plus mas kan ini. kayak film-film bioskop sekarang Falcon Winter Soldier jadi kayak film bioskop kan keren banget gitu loh. Iya, Padahal kan cuma durasi 40 menit gitu. Keren banget. gitu. Nah kan ada udah berkembang lah sekarang. Atau mungkin jadi game Memang sih. kan bisa jadi game luas loh. Karena yang Intinya, intinya benar sih mas. Semua luas mas. Intinya menurut gue momentum sih mas. Kalau gue lihat, gue saat itu periksa momentumnya udah agak-agak ngemis. Maksudnya agak-agak miss, agak-agak lewat dikit gitu karena dulu momentum tertingginya Riksa ya saat Cosmic lagi tinggi-tingginya gitu. Habis itu kan Riksa juga buku satu keluar, tapi habis itu miss tuh, kepotong cukup lama gitu. Jadi emang gue mau memikirkan itu semua lagi ketika nanti mungkin momentumnya muncul lagi ketika gue terbitkan ulang di Gramedia gitu. bisa Kayaknya baru tuh momentumnya bisa ada lagi daripada kita invest sesuatu yang besar ketika momentumnya lagi nggak ada kan. ya, ya. Kayaknya harus bikin momentumnya lagi dengan si itu dulu tuh. Dan butuh kerja keras sih pasti. Ya. Sangat butuh kerja keras. Otak gua terkuras habis. Kan nggak apa-apa, lu kan pengen buat perubahan kan? Juga sih. Lu kan mau buat perubahan, kalau lu bisa buat Iya, gue orangnya perubahan kan why not kan? Dan Gitu. Banyak produk-produk bisa masuk kan? sangat mas, sangat. Nah, jadi ditunggu ya Iya ya. keduanya. Ntar gue ngobrol sama lo mas, kayak gitu-gitunya. Lo guide gue deh si perkembangan Bisa pengembangannya, expansion produknya deh. Oke. Sip mas, mudah-mudahan ditunggu ya bukunya kedua Riksa nih. Dan cetak ulang berarti ya yang sama ya. Gue mesti beli lagi berarti ya. Oh apalah. Demi cetak ulang ya, beli lagi lah nanti karena formatnya pasti akan beda nanti. Karena ada di teman-teman Snyder Cut-nya lah, Snyder Cut-nya nanti. Ada muncul ini ya, muncul Kraken tiba-tiba ya, Kraken pakai baju apa gitu kan. Cameo gitu. Dari Kepors yang biasanya Black Suit belum tahu Black Suit. Dari Kepors yang belum tahu komik Riksa, coba dicari di Tokopedia atau di Gramet mungkin masih ada. Itu Word ya. Satu rekomendasi dari Kepo Komik Maniti. Silakan ambil bukunya dan baca. Oke? Terima kasih Hadi. Kita ngobrol lagi satu lagi. Next-nya? Komik next-nya. Oke. You gotta get berumur 17 dan WNI bukan anggota Polri atau TNI. I'm 12 in April 2019. So in 5 years you will be 17. Sementara ada influencer misalnya kayak Denny Siregar gitu. Itu kan pro banget ke Jokowi. Atau ada influencer seperti Rocky Gerung yang emang anti banget sama Jokowi. Lu dibayar nggak sebetulnya kayak gitu? Kan ada isu-isu nih, ada wah lu ini nih apa namanya? Buzzer istana nih. Lu ikutan buzzer istana. Nah, bagaimana pendapat Kepors? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe.